Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SD Al-Irsyad Kota Tegal, khususnya anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran fikih bersama dengan Ustadz Syahid. Masih melanjutkan materi yang kemarin, kita masuk pelajaran yang kedua, yaitu materi tentang zakat fitrah. Anak-anak, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, diharapkan anak-anak setelah melihat video ini, menyimak pembelajaran kedua, anak-anak dapat memahami pengertian zakat fitrah. Yang kedua, anak-anak diharapkan dapat memahami hukum zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan waktu-waktu untuk zakat fitrah. Kemudian yang keempat, anak-anak mampu menyebutkan syarat wajib zakat fitrah. Kemudian menyebutkan ukuran zakat fitrah. Serta yang terakhir, anak-anak dapat menjelaskan hikmah zakat fitrah. Keenam tujuan inilah yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, kita masuk materi yang pertama, pengertian zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Ada yang tahu anak-anak? Zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok. Kata kuncinya zakat yang berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan menjelang sholat Idul Fitri. Yang dimaksud makanan pokok di sini adalah makanan yang biasa menjadi kebiasaan makanan mereka. Contohnya kurma, beras, gandum, dan lain-lain. Jadi makanan pokok yang dimaksud di sini adalah makanan yang menjadi kebiasaan makanan keseharian. Kalau kita di Indonesia, maka berarti zakatnya beras, karena makanan pokok kita adalah beras. Zakat fitrah juga sering disebut dengan zakatun nafs, zakat jiwa. Disebut demikian karena zakat fitrah berkenaan dengan jiwa seseorang. Jadi zakat fitrah itu zakat untuk membersihkan jiwa kita. Setelah berpuasa 1 bulan penuh, jiwa kita kemudian dibersihkan dengan zakat setelah dibersihkan lewat puasa. Makanya zakat fitrah sering dinamakan juga dengan zakatun nafs, zakat jiwa. Kemudian hukum zakat. Apa hukumnya zakat? Zakat fitrah hukumnya fardhu ain bagi setiap orang Islam yang memiliki kelebihan persediaan makanan pokok pada hari raya Idul Fitri. Bagi orang yang sudah balik, maka bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang yang menjadi tanggungannya apabila dia memiliki tanggungan. Adapun zakat fitrah bagi bayi dan anak-anak ditanggung oleh orang tua mereka. Jadi untuk anak-anak dan bayi itu juga tetap wajib zakat. Cuma siapa yang menanggung? Yang menanggung karena mereka belum mampu, maka yang menanggung adalah orang tua mereka. Ini hukum zakat. Jadi hukum zakat hukumnya fardhu ain. Kemudian waktu-waktu zakat. Kapan waktu mengeluarkan zakat? Zakat fitrah wajib dikeluarkan setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah waktunya ketika terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Dan waktu yang paling utama untuk zakat fitrah adalah menjelang salat Idul Fitri. Boleh mengeluarkan zakat fitrah dan boleh mengeluarkan zakat fitrah sejak tanggal 1 Ramadan. Tetapi waktu yang paling utama ketika malam hari sampai menjelang sholat Idul Fitri. Meskipun demikian, boleh anak-anak misalkan mengeluarkan zakat fitrah sejak tanggal 1 bulan Ramadan.
Kemudian tidak sah hukumnya mengeluarkan zakat fitrah setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau anak-anak mengeluarkan zakat lupa misalkan, begitu ingat setelah sholat Idul Fitri baru teringat, maka tidak dianggap zakat. Itu hanya dianggap sedekah biasa dan belum melaksanakan zakat, karena tidak sah hukumnya mengeluarkan zakat setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sekarang apa syaratnya orang yang berzakat fitrah? Syarat zakat fitrah yang pertama muslim atau dia beragama Islam. Yang kedua masih hidup sewaktu terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Kalau dia masih hidup ketika terbenamnya matahari di akhir Ramadan, dia wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya sendiri, keluarganya, baik pada malam hari raya maupun siangnya. Sekarang ukuran zakat fitrah. Berapa sih ukuran zakat fitrah? Ukuran zakat fitrah itu dikeluarkan 1 sok, atau 1 sok itu sama saja dengan 4 mud. 4 mud itu 1 mud itu cakupan penuh 2 telapak tangan orang dewasa. Jadi 2 telapak tangan ini 1 mud. Kalau zakat fitrah berarti 4 cakupan ini. Nah, kalau ditimbang dengan ukuran timbangan, maka ukurannya kurang lebih 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras. Ini ukuran zakat fitrah. Jadi ukuran zakat fitrah 1 sok atau 4 mud, atau kalau diukur dengan timbangan yang ada pada kita kurang lebih 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras. Rasulullah SAW tidak pernah menggantikan makanan pokok dengan uang. Jadi zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Rasulullah tidak pernah mengganti makanan pokok itu dengan uang. Padahal waktu itu uang sudah ada dan berlaku umum di masyarakat. Maka ini menunjukkan bahwa zakat fitrah itu bentuknya makanan pokok, bukan berupa uang. Kemudian mustahik zakat fitrah. Mustahik orang yang berhak menerima zakat. Siapa orang-orang yang berhak menerima zakat? Yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 2, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi mustahik zakat fitrah itu 2, fakir dan miskin. Sekarang hikmah zakat. Hikmah zakat apa? Allah mewajibkan zakat fitrah dengan tujuan untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi diwajibkannya zakat fitrah itu supaya orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan itu dapat mensucikan dirinya. Maka zakat fitrah juga bisa untuk mensucikan dari perbuatan dan ucapan-ucapan yang tidak pantas dilakukan ketika berpuasa. Puasa juga sama, mampu mensucikan jiwa kita, dibersihkan lebih bersih lagi dengan zakat fitrah. Selain itu, selain bermanfaat untuk diri kita, karena untuk membersihkan diri kita, juga zakat fitrah berfungsi untuk memberi makan dan membahagiakan orang-orang fakir miskin, sehingga dengan zakat fitrah itu mereka tidak meminta-minta pada saat hari Idul Fitri, hari yang menggembirakan bagi setiap kaum muslimin. Inilah hikmah zakat fitrah. Baik anak-anak, untuk sementara pembelajaran kita sampai di sini. Kita baru belajar tentang zakat fitrah sampai dengan hikmah zakat fitrah. Silakan anak-anak pelajari. Insyaallah minggu depan Ustadz akan berikan latihan soalnya. Terima kasih anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.